Hadirin wal hadirat, nasihat yang selanjutnya dari guru kita Kiai Haji Tathan Mubarak. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mudnibina bittisali rahmatih wa alhamahum min husni tawassuli ma yadfa'una bihi 'azima akhdhihi wa 'uqubatih wa wahaba lahum min matayal hazani wal buka'i ma yatawassaluna bihi ila manazili jannati wa subhanahu wa ta'ala min ilahin syarrafana bimillati tauhid wa arsala ilaina sayyidal ahrari wal abid sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa hasyarana fi zumratihi amin ya mujiba li da'wati abdi. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, hadratal habaib wa hadratal ulama al kuyaha. Kuyaha itu jamak kiai ya, kuyaha. Para kiai, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wabil khusus kepada pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Cita Rasul, Kang Haji Basit. Semoga Allah tambah kemuliaan kepada beliau dan kepada kita semua. Dan semoga apa yang kita cita-citakan berkah mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihasilkan tujuan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita semua dapat bermuajah berkumpul dalam rangka mengagungkan dan memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia, seandainya ada manusia yang bagus dalam ketakwaannya, maka baginda Rasulullah sayyidul muttaqin, pimpinan orang-orang yang bertakwa. Dan seandainya ada manusia yang bagus dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasulullah sayyidul muwahhidin, pimpinan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada ahli tasawuf, maka baginda Rasulullah sayyidul mutasawwifin, pimpinan orang-orang yang bertasawuf. Ada orang yang zuhud, maka baginda Rasul sayyidul zahidin, pimpinan orang-orang yang zuhud. Bahkan ada derajat manusia tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul, maka baginda Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan ini sangat penting, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memohon kesehatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salullahal afwa wal afiyah." Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan, yaitu yang terpenting kesehatan rohani al-afiyah. Karena sehat itu murah. Kalau kita sehat, kita kedipkan mata, nggak usah bayar. Kita bernapas, gratis apa bayar? Gratis apa bayar? Gratis. Kalau orang yang sesak napas sampai datang ke rumah sakit, harus dioksigen, satu tabungnya 750.000. Kalau seandainya sehari semalam menghabiskan 2 tabung, maka dia harus bayar untuk napasnya 1.500.000. Tapi napas, kedipan mata, dan lain sebagainya itu adalah nikmat Allah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Sehingga kata ulama, kalau kita menggunakan napas kita dalam satu menit, maka bisa dipakai untuk membaca surat Al-Ikhlas 15 kali kalau diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 1 menit 15 kali. Bayangkan, 1 hari 1 malam
24 jam. Berapa banyak nafas kita terbuang sia-sia, tidak mengamalkan, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sehat itu murah, nggak usah bayar. Kalau sakit mah mahal, beli obat, bayar dokter. Kalau di opnam lebih mahal lagi. Jadi sehat itu murah, sakit itu mahal. Yang lebih mahal lagi pas lagi sehat-sehatnya disakitin. Itu lebih mahal gitu. Pas lagi sehat-sehatnya disakitin. Satu, kita mohon kepada Allah. Yang kedua, ini adalah hal kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan keberkahan kecintaan kepada baginda Rasul, kita semua dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Makanya ulama mengajarkan kepada kita agar kita selalu memohon kecintaan Allah dan kecintaan Rasul. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubba ali baiti rasulika wa hubba man yuqarribu hubbuhu ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kecintaanmu, kecintaan Rasulmu, kecintaan keluarga Rasulmu, dan kecintaan orang-orang yang dengan kecintaannya mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Maka dari itu pesantren ini dinamakan Cinta Rasul. Mudah-mudahan kita semua dari dunia sampai akhirat mendapatkan cinta Rasul. Sebab orang yang semenjak hidup sampai menghembuskan napas terakhir dalam kecintaan kepada Rasul, maka sungguh ia adalah manusia yang menggapai segala apa yang dia cita-citakan. Dalam maulid disebutkan, malahu min musybihi faza ummatuhu bihi mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi. Malahu min musybihi, baginda Rasul tidak ada yang menyerupai kepada baginda Rasul siapapun. Faza ummatuhu bihi, maka umatnya sungguh bahagia dengan adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menjadi umat Rasul, menjadi umat yang dilahirkan terakhir ke alam dunia, tapi insya Allah akan menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mayyamut fi hubbihi, siapa orang yang meninggal dalam kecintaan kepada baginda Rasul, nala kullal matlabi, maka sungguh ia mendapatkan segala apa yang dia cita-citakan. Maka dari itu jangan sampai terlepas sedetik pun kecintaan, keagungan, mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacakan salawat. Kalau ada yang sakit, bacakan salawat tibial qulub. Bacakan salawat-salawat yang lain, karena salawat bisa mencukupi 100 hajat kata baginda Rasul, 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Hadirin hadirat sekalian, sedikit saja. Kenapa sih baginda Rasul itu maulid adanya bukan haul? Sementara para kiai, para habaib adanya haul. Dihaulkan. Kalau haul kan memperingati hari wafatnya, sedangkan maulid itu memperingati hari lahirnya. Sebab ada titik kesamaan. Mana titik kesamaan antara maulid dan haul? Satu, titik kesamaannya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang hadir di sini, kita yang berlumurkan dosa, mudah-mudahan segala dosa kita dengan hadirnya di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istighfar, mengingat kebaikan-kebaikan baginda Rasul. Kenapa para kiai, para habaib dihaulkan? Sebab ketika beliau lahir belum memiliki jasa, sementara baginda Rasul begitu lahir sudah mengajarkan umatnya. Dalam Maulid Deba karya Syekh Abdurrahman Adibai, maulid yang pertama disebutkan, walamma ishtadda biha talqu bi idni rabbil khalaq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallama sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Ketika ibunda baginda Rasul kandungannya sudah besar, sudah waktunya melahirkan, lalu melahirkan dengan izin Allah, maka baginda Rasul ketika terlahir ke alam dunia tidak seperti bayi biasa. Kenapa? Kalau bayi biasa menangis, kalau baginda Rasul sajidan
syakiran hamidan, sujud syukur memuji kepada Allah. Maka hidup yang bahagia diajarkan semenjak baginda Rasul lahir. Kata baginda Rasul, itu lisanul hal mengajarkan kepada umatnya kalau mau hidup bahagia harus banyak sujud, banyak syukur, banyak memuji kepada Allah. Tuh, makanya adanya maulid. Kalau kita kan belum punya jasa, para kiai belum punya jasa sebelum mereka dewasa. Setelah dewasa baru punya jasa. 2 istinqar. Yang ketiga, maulid itu istijma. Apa istijma? Memohon kepada Allah ingin dikumpulkan di akhirat kelak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita cinta kepada baginda Rasul dan tidak boleh lepas. Bahkan baginda Rasul itu kalau seandainya dalam sejarah diceritakan yang pertama kali mengadakan acara yang besar-besaran maulid Nabi adalah Malik Muzaffar, seorang ulama dan seorang raja. Dari mulai tahun beliau lahir di tahun 549 sampai tahun 630, kemudian mengadakan maulid, menyembelih kambing 300.000 ekor kambing. Di sini berapa kiai ini? Kambingnya. Tapi sesungguhnya maulid itu baginda Rasul sendirilah yang mengadakan maulid pertama kali. Karena maulid itu bisa diadakan dengan jalan puasa, dengan jalan berzikir, dengan jalan bersolawat, dengan jalan bersedekah, dengan jalan membaca Quran. Baginda Rasul ditanya suatu ketika, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnin. Baginda Rasul ditanya oleh sahabat tentang puasa hari Senin. Baginda Rasul, kenapa puasa hari Senin? Apa jawaban baginda Rasul? Dzaka yaumun wulidtu. Aku puasa hari Senin karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Artinya baginda Rasul sudah memperingati hari kelahirannya dengan jalan puasa. Pertanyaannya, kalau begitu maulidnya enggak tiap tahun dong, tiap minggu. Kan hari Senin adanya tiap minggu juga ada. Syekh Abdurrahman Adibai menerangkan, jangankan tiap tahun, jangankan tiap bulan, jangankan tiap hari, tiap waktu. Andai kita melakukan maulid, melaksanakan maulid, mengadakan maulid untuk baginda Nabi, maka sungguh itu adalah kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena satu detik pun dalam hati kita tidak boleh terlepas dari mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam maulid Deba disebutkan, walau anna amilna kullahinin Allah Allah li Ahmad maulidan qad kana wajib alaihi minal muhaimin kulla waqtin salatum ma bada nurul kawakib. Walau anna amilna kullahinin, andai kita melakukan setiap waktu li Ahmada, bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau di langit dikenalnya Ahmad, kalau di bumi dikenalnya Muhammad. Maulidan, mengadakan maulid, kullahinin qad kana wajib, tentu itu adalah suatu kewajiban. Maka dari itu bagi kita, satu, cintai, kedua, amalkan segala sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama lana illa tiba'u Ahmada. Karena kalau mau hidup senang tidak ada jalan lain kecuali mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga walaupun sebentar, kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah. Satu, mudah-mudahan pesantren ini lebih Allah tambahkan keberkahan dan kemuliaannya, juga maslahat kepada seluruh umat.
dan juga kita yang hadir di sini, para pimpinan pesantren, pimpinan majelis ta'lim, semoga sisa usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal ajdadina wal jaddatina wal asatidina wal sayyikhina wal ikhwanina wal akhwatina jami'a muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubba ali baiti rasulika wa hubba man yuqarribu hubbuhu ila hubbika. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir yasir kulli asir fa inna tasira kulli asir alayka asir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.